Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syiar syair kehidupan semuanya, salam sejahtera selalu dan semoga senantiasa dilimpahkan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini saya upload video terkait beberapa pertanyaan dari siswa-siswi saya, dari beberapa murid dan juga santri. Pak, bagaimana baiknya kita menyikapi tahun baru? Karena beberapa teman banyak yang malam tahun baruan. Ya nggak apa-apa, mau tahun baruan kemana silahkan, selama itu membawa manfaat untuk diri kita, selama itu dapat menambah keimanan kita kepada Allah, sehingga keselamatan dan keberkahan senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ya, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, malam tahun baru tentu akan sangat meriah diperingati oleh banyak saudara-saudara kita. Bahkan hidangan-hidangan mewah di restoran-restoran, di tempat-tempat hiburan juga disediakan khusus saat malam tahun baru. Doa saya semoga apa yang dilakukan tetap membawa manfaat dan jauh dari kemudaratan, itu yang terpenting. Dan lebih utama, baiknya kita menyikapi tahun baru adalah dengan bermuhasabah. Kita merenung, kita introspeksi diri, berapa banyak syukur yang telah Allah berikan kepada kita semua, sementara kita masih menghitung-hitung beberapa musibah, ujian yang telah Allah timpakan kepada kita, semata-mata untuk mengingatkan kita bahwasanya hidup ini hanyalah sementara. Dan juga tidak lupa saya ingin mengingatkan bahwasanya tahun baru berarti umur kita berkurang, waktu kita di dunia ini bertambah, berarti umur kita berkurang. Semoga kita dapat memanfaatkan dengan baik sisa-sisa umur kita di dunia ini, karena hidup tidak hanya untuk sekedar mencari kenikmatan di dunia, sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa berpesan kepada kita bahwasanya nikmat dunia itu hanyalah setetes air di antara lautan atau samudra. Jadi sedikit kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara kita menghargai umur, bagaimana cara kita menghargai waktu. Tentu sebagai seorang muslim tidak terlepas dari kitab suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, Allah telah bersumpah demi waktu bahwa sesungguhnya sangatlah merugi di antara kalian, bahwa sesungguhnya telah merugi di antara kalian. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, yang melaksanakan amal soleh, amal kebaikan, wa tawassaw bil haqq, yaitu mengingatkan dalam hal yang benar, wa tawassaw bis sabr, dan menjalaninya dengan kesabaran. Di sini kita bisa ambil hikmahnya
bahwasanya seseorang selalu berdoa kepada Allah setiap bangun tidur sampai tidur lagi, yaitu memohon kebaikan kepada Allah. Tentunya niat yang baik harus didasari dengan doa dan ikhtiar yang baik. Wa amin sholih, yaitu perbuatan-perbuatan amal soleh atau amal-amal yang baik. Kemudian dalam hal kebenaran, kita hidup di dunia ini kalau mau baik ya harus benar caranya. Kalau caranya salah, saya rasa sulit kita mendapatkan hal yang baik kalau cara kita salah melakukan sesuatu. Kemudian ketika semua sudah kita lakukan dengan baik, niat yang baik, doa yang baik, dengan cara yang baik, terakhir jangan lupa sabar. Bagaimana cara kita sabar? Tawakal, pasrahkan kepada Allah hasil dari apa yang sudah kita usahakan dan apa yang sudah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu, al-waqtu kasyaifi lan tat'a bihi qata'aka. Bagaimana waktu itu dimaksudkan adalah seperti pedang. Waktu itu sangat tajam seperti pedang. Dan bagaimana cara kita menggunakannya? Apabila sampai salah, maka akan menghunus kita sendiri. Waktu itu bagaikan pedang. Pedang itu kalau tajam, kita tidak pinter-pinter gunain, ya kita sendiri yang bakal terkena, terdampak oleh ketajaman pedang tersebut. Jadi semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dengan cara kita menghargai waktu di dunia ini, dengan tetap beramal soleh, tetap saling menasihati dalam hal yang benar, dan tetap sabar dalam menjalani kehidupan ini. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya." Kalau nggak salah beliau bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah betapa sulit hidupnya beliau, karena sedikit singkat cerita ya, seorang Abi Dzar Al-Ghifari itu adalah pemimpin dari dua golongan yang cukup besar pada saat itu, karena beliau terlahir dari seorang ayah dan ibu yang berbeda suku, di mana kedua suku tersebut ya tidak jarang dalam perselisihan, dan seorang Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an senantiasa menaungi keduanya. Jadi betapa berat beliau menaungi kedua suku besar tersebut, sehingga beliau curhat kepada Rasulullah SAW bagaimana cara beliau supaya bersabar dalam mengarungi kehidupan, bagaimana cara beliau supaya tetap dalam kebaikan, karena perbuatan baik pastilah banyak ujiannya, terutama dari pihak keluarga, sebagaimana yang beliau rasakan. Rasulullah berpesan, singkat cerita ya, Rasulullah berpesan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya Abi Dzarin, perbaharuilah perahumu karena lautan itu sangatlah dalam." Yang pertama, perbaikilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Yang kedua, perbanyaklah bekalmu karena perjalanan sangatlah panjang. Yang ketiga, ringankanlah bebanmu karena perjalanan menuju puncak itu sangatlah berat. Dan terakhir yang keempat, bersabarlah karena sesungguhnya ketika kamu beramal soleh, ketika kamu berbuat sesuatu,
maka ada Allah yang senantiasa maha mengawasi. Jadi ikhlaslah dalam setiap beramal. Itulah 4 pesan Rasulullah kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, di mana dimaksudkan adalah pertama, perbaikilah perahumu karena lautan itu sangatlah dalam. Ya, sebagaimana hidup ini, bagaimana diperumpamakan seperti kita sedang mengarungi lautan yang sangat dalam. Lautan itu sangat luas, kita tidak akan pernah bisa mengira dari mana arah angin akan membawa layar kehidupan kita. Kita juga tidak pernah bisa mengira kedalaman lautan itu terdapat apa saja yang hendak membahayakan kita. Mungkin kalau lebih masuk akal di logika kalian, Anda semua, yaitu ikan hiu, ikan paus dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu ada bahaya yang mengancam dari dasar lautan. Seperti itulah kehidupan. Kita nggak akan pernah tahu ketika kita berlayar ada ancaman apa. Maka dari itu kita harus menyiapkan perahu. Perbaikilah perahumu karena lautan itu sangatlah dalam. Dimaksudkan di sini adalah dalam hidup, kuncinya kalau mau bahagia adalah niat. Innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Dan sesungguhnya berharganya sebuah amal perbuatan adalah karena niatnya. Segala sesuatu yang kita lakukan nomor 1 adalah niat, yang kemudian kita barengi dengan pekerjaan, dengan ikhtiar. Jadi perbahaurilah niatmu, karena kehidupan ini kita tidak akan pernah tahu ujungnya di mana, akhirnya di mana, dan apa saja aral rintangan yang ada di hadapan kita nggak pernah tahu. Seperti itu. Dan yang kedua adalah perbanyaklah bekalmu karena perjalanan masihlah sangat panjang. Sebagaimana kita hidup, Rasulullah SAW sering berpesan, dan ketika kamu berikhtiar atau berusaha dalam hidup, maka anggaplah hidupmu masih sangatlah lama, atau kalau perlu saya akan hidup selama-lamanya, supaya kita tetap semangat dalam mengarungi hidup. Tapi jangan lupa, perbanyaklah bekalmu. Artinya apa? Orang hidup niat punya, tapi kalau bekal nggak punya. Apa itu bekal? Usaha, ikhtiar. Bagaimana cara manusia berusaha dan berikhtiar? Harus berilmu. Bekal hidup adalah ilmu. Karena dengan ilmu kita tidak akan tersesat. Karena dengan ilmu kita memiliki pedoman hidup. Karena dengan ilmu apabila kita terjatuh, ilmu itulah yang akan menjadi tongkat supaya kita kembali tegak berdiri dan melanjutkan perjalanan hidup ini. Seperti itu. Jadi perbanyaklah bekal karena lautan itu sangatlah dalam. Karena perjalanan masihlah panjang ya, mohon maaf. Yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kurangilah bebanmu karena perjalanan menuju puncak sangatlah berat. Diibaratkan seorang pendaki gunung apabila hendak naik gunung, itu yang saya tahu karena saya juga dulu seringkali dengan teman-teman yang lain ataupun sendirian naik gunung. Kita kalau naik gunung itu jangan bawa bekal banyak-banyak. Bekal di sini yang dimaksudkan makanan ya, konsumsi ya. Kadang sih banyak banget ya. Orang itu kalau mau perjalanan jauh yang dipikirin makanan, takut lapar ya. Karena manusia hidup oleh Allah diberikan rasa takut lapar, takut miskin ya. Tapi ketahuilah bahwasanya perjalanan menuju puncak itu sangatlah berat, maka kurangilah bebanmu. Beban hidup ketika seseorang ingin sukses dalam hidup ini adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak warnanya. Dan pastinya setiap hawa nafsu ketika manusia
tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menempatkannya di tempat yang lebih baik, yaitu yang tempat halal ya, tempat yang halal, maka hawa nafsu itu akan menghancurkan diri kita. Jadi kurangilah bebanmu, kalau perlu nggak usah bawa beban. Kenapa? Ya ahlinya ahli kalau naik gunung itu bakalan tahu di atas gunung itu apa aja tumbuhan yang bisa dimakan, apa aja tumbuhan yang beracun kalau sudah ahli. Tapi ya kalau nggak ahli ya bawalah dikit-dikit, jangan banyak-banyak, karena perintahnya Rasulullah SAW, kurangilah bebanmu karena menuju puncak itu adalah termasuk perjalanan yang amat berat. Kita hidup ini jangan terlalu membawa banyak beban hawa nafsu, keinginan, terutama keinginan pribadi, karena itu yang akan menjatuhkan kita dari puncak hingga ke dasarnya. Dan terakhir ya, yang keempat, sebelum saya tutup video kali ini, sebentar ada motor. Yang keempat adalah ikhlaslah dalam beramal, karena Allah senantiasa mengawasimu. Sebagaimana kita imani, kita yakini, kita percaya bahwasanya sebaik-baiknya zat yang mengawasi adalah Allah, sebaik-baiknya zat yang senantiasa mengawasi kita. Al-Alimul Bisir, Allah itu maha tahu baik apa yang bisa kamu lihat, bisir, basrah ya, apa yang tersirat dalam hati atau yang gaib ya, Allah itu maha tahu. Jadi kita nggak perlu kalau kita mengerjakan sesuatu kita niatnya berubah gara-gara omongan orang, gara-gara sudut pandang orang lain gitu. Satu, kita sudah niat baik. Kemudian yang kedua, kita punya ilmunya untuk berikhtiar, untuk berusaha. Jadi harusnya kita cukup tegas kepada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang mengganggu ikhtiar kita buang jauh-jauh, kita fokus, kita bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Sebagaimana salah satu syair, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dia impikan atau yang dia inginkan. Ikhlaslah dalam beramal, karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu. Gimana caranya ikhlas? Tawakal. Bagaimana caranya tawakal? Sabar. Karena orang yang bersabar, insya Allah dia dapat tawakal, karena dia memahami umur kita hanyalah sementara di dunia ini. Sementara kalau ditimbang kenikmatan, kelapangan daripada kesempitan, masih begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita terima daripada kesempitan. Hendaknya kita menjadi manusia yang lebih bersyukur di malam tahun baru ini dan keesokannya. Semoga setiap waktunya Allah senantiasa menambahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua, dan semoga Allah senantiasa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mudarat, yang tidak bermanfaat untuk kita sekeluarga, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang menjatuhkan keimanan kita. Allahumma ajirna minal khawatirin nafsaniyah wa fitna minasy syahwati syaitaniyah wa tahhirna minal qadratil basyariyah wa asifna bisirrillahi al-istifaiyah wa arinal haqqa haqqan wa arina tiba'ah wa arinal batila batilan wa arina jitinabah. Singkat kata, sebelum saya tutup video ini, semoga senantiasa Allah menampakkan apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah, sehingga kita tidak salah melangkah,
di setiap waktu yang kita jalani. Terima kasih para sahabatku semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syiar syair kehidupan.